Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kerap kali bertanya pada sahabat, apalagi kalau kita berwisata atau berkunjung ke daerah-daerah yang jauh dari rumah kita. Dan saat ini justru sedang menjadi tren, menjadi hal yang banyak diperbincangkan, bahkan dibuat berbagai aplikasi di telepon seluler. Rekomendasi tempat makan enak, wisata kuliner, tempat-tempat yang wajib dikunjungi apabila Anda adalah orang yang punya selera. Wah, luar biasa. Kadangkala kita harus bersikap bijaksana bahwa makan berlebih tentu tidak baik, karena memang Allah pun melarangnya. Sampaikan, wahai anak Adam, Bani Adam, silakan pakai pakaianmu yang paling bagus untuk menuju masjid dan makan dan minum, silakan. Tapi satu, wala tusyrifu, jangan berlebih. Persoalan kita pada hari ini bukan persoalan bagaimana membahas kelebihan makan, tetapi bagaimana sebuah makan bisa menjadi begitu nikmat, begitu lezat, begitu menggoda sehingga membuat orang kadang lupa diri dan melampaui batas. Dari mana rasa itu? Dari mana selera kita muncul? Dari mana dan apa yang menyebabkan air liur kita menitik? Tentu kita langsung menjawab, ya tentu asalnya dari daerah mulut, pasti namanya lidah, karena apapun dijilat dirasakan dengan menggunakan lidah. Dikatakan salah tidak sepenuhnya salah, dikatakan benar juga tidak mutlak benar. Lidah hanya kurang lebih 60%, 40% rasa datang dari aroma, dan aroma itu tentu lewat hidung. Jadi persoalan rasa, persoalan selera, persoalan aroma adalah kerjasama dua indera. Hidung yang mencium, menghidu bebauan yang menguar dari molekul ester yang ada di makanan, terutama kalau dia dipanaskan, atau dari buah-buahan yang beraroma kuat seperti durian. Masuknya lewat hidung, lalu kemudian nanti rasa sebagaimana lokasi. Manis asin di bagian depan, asam di bagian samping, pahit di tengah belakang. Yang tengah bagian antara depan dan belakang biasanya didominasi oleh reseptor rasa umami alias lezat atau campuran rasa yang menghasilkan kenikmatan tersendiri. Pak, mengapa rasa manis atau asin menjadi bagian utama dari lidah kita? Tentu ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran dan berpasang-pasangan dalam rangka menghadirkan fungsi, sehingga apa yang diciptakan tidak ada yang tersia-siakan. Robana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Robana ma khalaqta hadza batila, di mana tidak ada yang sia-sia. Ini termasuk adalah lidah kita. Rasa asin dan manis adalah dua rasa utama yang menjamin kehidupan seorang manusia. Wah Pak, bagaimana itu bisa terjadi? Manis adalah sumber makanan yang terkait dengan kebutuhan energi atau kalori. Gula manis, nasi yang tinggi amilum apabila dikunyah lama menjadi manis. Roti pun apabila dikunyah dengan air liur akan menjadi manis. Sedangkan asin adalah penggerak segenap indera, saraf dan otak, karena asin datang dari garam. Garam dihasilkan terdiri dari natrium klorida. Ion natrium akan menggerakkan atau menjadi penggerak saraf. Bayangkan ketika garam dan gula berkolaborasi, satu menjadi tenaga, satu menjadi sistem kendali dan mengontrol kemana tenaga tersebut akan digunakan. Mari kita berjalan ke masjid, mari kita mengambil wudhu, mari kita melakukan sholat sunat, mari kita melakukan sholat fardu, mari kita kemudian melangkah pulang sambil mencari orang yang perlu dibantu, bersedekah, melaksanakan kewajiban. Itu semua adalah proses koordinasi. Saat kita sholat, saat kita ke masjid, saat kita melakukan kebaikan bagi sesama, itu kerjasama antara bagian manis dan asin dari ujung lidah kita. Maka mereka berada di ujung tombak paling depan.
agar kebutuhan kita dalam melaksanakan kebaikan, prasyarat-prasyarat kita untuk menjadi manusia yang mulia terpenuhi. Hanya nanti akan muncul ujian, bisikan-bisikan setan untuk melampaui batas. Maka wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan alias melampaui batas. Sudahkah Anda syukuri lidah Anda hari ini yang dapat merasakan berjuta rasa dan juga kelezatan dari sebuah aroma makanan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.